Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Anissa Fauzia Agustin dengan NIM 331191290390. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama ada pengertian ideologi. Dalam pengertian ideologi, secara etimologis, istilah ideologi berasal dari kata idea, yang dapat diartikan sebagai gagasan, konsep pengertian dasar, dan cita-cita, serta logos yang berarti ilmu. Sedangkan kata idea itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata eidos, yang berarti bentuk. Di samping itu pula, ada kata idelin yang berarti yaitu melihat. Maka secara harfiah, ideologi dapat diartikan dengan ilmu pengertian dasar yang dalam keseharian yaitu idea. Idea disamakan artinya dengan cita-cita tersebut sekaligus menjadi dasar, menjadi pandangan atau paham. Dalam literatur lainnya disebutkan bahwa pengertian ideologi secara harfiah adalah ideologi a system of ideas, yang maksudnya suatu rangkaian ide terpadu menjadi satu, atau system of thought, yaitu suatu sistem pemikiran. Berikut pengertian ideologi menurut Mubiarto, bahwa ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa itu. Dengan demikian, makna ideologi dalam negara dan bangsa adalah sebagai kesatuan dari gagasan, cita-cita, dan ide-ide dasar dari segala aspek kehidupan manusia di dalam kehidupan berkelompok. Selanjutnya, ada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka, dalam pengertian ideologi terbuka adalah ideologi yang berisi orientasi yang besar. Dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang bersifat mendasar dan tidak langsung bersifat operasional. Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan landasan yang kuat untuk tumbuhnya pola sikap, pola pikir, dan pola tindak yang bersifat tradisional menuju berkembangnya cipta, rasa, dan karsa yang maju dan mandiri untuk menyongsong dinamika kehidupan sesuai dengan perubahan-perubahan yang dinamis. Nah, lalu dalam tahap selanjutnya ada makna dan fungsi Pancasila sebagai ideologi. Makna pada Pancasila sebagai ideologi ialah Pancasila harus menjadi dasar, arah, dan tujuan. Di samping itu, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Dalam selanjutnya yaitu ada kedudukan dan fungsi Pancasila. Dalam kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Menurut dari Darmo Diharjo, bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup ialah merupakan penjelmaan filsafat hidup bangsa yang dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma kesusilaan, sopan santun, dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Tahap yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, bahwa Pancasila itu dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang artinya dari kata philos atau philein, yang berarti suka, cinta, dan mencintai. Dan kata Sophia atau Sophos yang berarti kebijaksanaan, hikmah, kepandaian, dan ilmu. Jadi filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada ilmu. Dan kegunaan filsafat adalah untuk memberikan dinamika dan ketekunan dalam mencari kebenaran, arti, dan makna hidup. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai yang dijunjung oleh tinggi bangsa Indonesia, bahkan oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dan yang terakhir, ada perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya yang ada di dunia. Perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya yang antara lain dengan ideologi liberalisme dan ideologi sosialisme. Yang pertama, ideologi liberalisme, yaitu paham yang mengutamakan kemerdekaan individu sebagai pangkal dan pokok dari kebaikan hidup. Liberalisme lebih menekankan pada manusia sebagai individu dengan masalah hak-hak asasi, kemerdekaan, kebebasan, dan lain sebagainya. Dalam implementasinya, liberalisme terbagi menjadi 3 bidang, yaitu politik, ekonomi, dan agama. Selanjutnya ada ideologi sosialisme. Dalam ideologi sosialisme yang menghendaki suatu masyarakat disusun secara kolektif, dalam artian oleh kita semua, untuk kita semua, agar menjadi masyarakat yang bahagia dalam perkembangannya. Sosialisme ini berkembang menjadi 2, yaitu sosialisme dan komunisme. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.